Waskan dari Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Dan ikhwatul Islam, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung dari Masjid Al-Barkah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jal menjaga keistiqamahan kita dalam belajar dan kita betul-betul ditinggikan derajatnya oleh Allah karena ilmu yang kita pelajari. Karena manusia betul-betul terhina sekali. Dan pada asalnya kalau dia tahu dimulai dari yang hina, diakhiri dengan sebuah kehinaan, dan di antara dua ujung itu dia membawa sesuatu yang hina. Kita pernah dengar kisah seorang tabi'in, Malik ibnu Dinar rahimahullah. Beliau wafat tahun 127 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 130 Hijriah. Kebanyakan riwayat beliau dari tabi'in juga. Ada beberapa sahabat yang beliau sempat meriwayatkan, akan tetapi kebanyakan riwayat dari tabi'in. Beliau ini pernah melihat seorang pejabat lewat. Pejabat ini panglima perang. Namanya Muhallab ibnu Abi Sufrah. Dikatakan bahwa Muhallab ini seorang panglima yang sukses. Memerintah atau memimpin pasukan, bisa menaklukkan banyak kota-kota untuk menambah daerah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang menugaskan dia adalah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Diletakkan di tempat yang dikenal dengan Khurasan. Khurasan pada akhirnya sempat menjadi kota yang makmur dengan ilmu riwayah. Seperti Imam Bukhari dari Khurasan. Kemudian daerah Naisabur juga termasuk Khurasan. Karena Khurasan ini kota yang luas. Meliputi kalau sekarang Afghanistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, bahkan daerah Iran. Ini semua masuk di kota yang masuk dalam Khurasan. Nah, ini Muhallab ibnu Abi Sufrah, karena dia memang pejabat, jalannya sombong, kelihatan congkak. Maka Malik bin Dinar melihat itu, beliau komentar. Beliau mengatakan, "Ama ta'lam anna hadhihi misyatun yakrahuha Allah?" Kamu enggak nyadar ya? Gaya jalan kayak begini, ini adalah gaya jalan yang Allah benci. Illa an yakuna fis saffain, kecuali kalau memang di depan musuh. Kalau di depan musuh, engkau mau sombong-sombong kan tidak ada masalah. Karena memang mereka perlu dihancurkan mentalnya dan dihancurkan orangnya. Tapi tidak ada masalah begini, kamu jalan sombong begini. Dan dia pejabat panglima juga. Tapi seorang alim tidak basa-basi. Melihat seperti itu, beliau katakan apa adanya. Ini jalan yang Allah benci. Jawabannya, dia mengatakan, "Ama ta'rifuni, kamu enggak kenal aku ya?" Maka Malik bin Dinar mengatakan, "Anta awwaluka nutfatun madhirah." Saya kenal kamu. Kamu yang dari awal penciptaanmu adalah air sperma yang hina sekali. Wa akhiruka jifatun qadhirah. Dan nanti kesudahanmu akan menjadi
bangkai yang juga kotor, tidak ada orang yang suka. Wa anta fima baina dzalika tahmilul adhirah, dan kamu kemana-mana sekarang bawa kotoran. Jadi kotor sampai kotor, di mana-mana bawa kotoran. Subhanallah, kalau kita lihat ya, ada orang yang Allah uji dengan penyakit sampai dia mau buang hajat aja nggak bisa. Akhirnya Allah bikin dia sakit, dokter membuatkan pembuangan buatan. Ini baunya kemana-mana. Ya. Dan orang kalau sudah begitu, biasanya ya sudah sakit lah. Sakit, dan memang kadang-kadang malu untuk menerima tamu. Bahkan sebagian keluarga tidak menerima tamu untuk mengunjungi orang tuanya kalau memang sudah sakit separah itu. Padahal itu Allah yang ciptakan. Nah sekarang kita nggak nyangka. Semua kita punya kebutuhan itu. Kalaupun seandainya Allah jaga kesehatan kita, mudah-mudahan Allah jaga terus kesehatan kita. Tapi ketika kita masuk ke kamar mandi itu, ya kita semua tidak bisa lepas dari itu. Itu kelemahan. Tetapi kelemahan itu kesempurnaan. Kalau kita nggak bisa ke situ, sakit kita berarti. Ya, tapi memang itu sudah tipenya kita. Maka sebenarnya orang itu hina di semua arah. Lalu Allah muliakan mereka dengan iman dan ilmu. Itu di surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ditinggikan itu orang punya iman, punya ilmu. Dulu pernah kita sampaikan. Al-Ajurri, Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah akhlaqul ulama. Beliau mengatakan Allah memilih hambanya dikasih hidayah. Di antara hambanya yang dikasih hidayah, Allah pilih lagi orang yang mau belajar agama. Karena banyak orang yang punya hidayah tidak belajar agama. Maka orang yang mau belajar agama, pilihan di atas pilihan. Dan orang yang belajar pun macam-macam. Ada yang ilmunya manfaat, ada yang tidak. Dan sering kita belajar ini adabnya para ulama. Ketika sebagian orang menyangka belajar itu menimba maklumat. Poin apa yang dihafalkan, yang dibaca, itulah belajar. Disangka bahwa belajar itu hanya memindahkan maklumat, informasi. Padahal seorang talibul ilm yang beneran, dia tahu bahwa ini ibadah. Dia tahu bahwa ini yang bisa memaksimalkan juga penghambaan kepada Allah. Maka seringkali para ulama mengatakan majelis seperti ini tidak digantikan. Kalaupun di zaman sekarang ada rekaman atau ada pelajaran dari jarak jauh, tetapi majelis itu tidak bisa tidak bisa disamakan. Ketika malaikat mengepakkan sayapnya, ketika rahmah, kemudian tumakninah, dan juga ketika mereka bisa memanfaatkan ibadah itu. Maka orang yang datang pun berbeda-beda. Ada orang yang sampai berdoa, kemudian di jalan dia akan mengmurajaah yang dipelajari. Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Akhlaqul Ulama mengatakan, talibul ilm kadang belajar, berangkatnya barengan, kadang sendirian. Kalau sendirian dia manfaatkan untuk membaca Al-Quran, untuk mengingat kebesaran Allah, untuk zikir. Kalau dia barengan, maka barengan itu biasanya tidak lepas dari dia bareng dengan kawan sejawat. Maka digunakan untuk murajaah bersama. Atau kadang dia berangkat bersama orang yang lebih rendah ilmunya, maka dia manfaatkan untuk berbagi. Atau dia berangkat bersama orang yang lebih pandai dari dia, maka dia manfaatkan untuk istifadah. Dan kita barangkali jarang yang sampai punya kepikiran seperti itu. Bahkan yang disampaikan Ibnu Jamaah rahimahullah, sebelum beli guru, istikharah dulu. Mencari tahu. Dan memang benar, orang ketika sudah belajar, maka di hatinya ada simpati kepada guru. Semua akhlak ini tepat dan pantas diberikan penghormatannya kepada guru yang memang layak. Sementara seringkali banyak pertanyaan, kalau seandainya seorang akan belajar kepada ahlu bid'ah, orang yang punya kekurangan di dalam ilmu atau ibadah, maka para ulama juga mengatakan, kalau memang tidak ada ilmu yang dikuasai kecuali orang-orang seperti itu. Seperti misalkan riwayat yang memang hanya dikuasai sebagian yang memiliki kebid'ahan. Maka memang diriwayatkan dari mereka. Ilmu hadis kayak Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau sampai mengatakan, ada sebagian guru, kalau aku hadir dan teman-temanku melihat, aku malu sekali hadir di majelisnya dia. Tapi bagaimana pula? Karena memang riwayat itu hanya pada guru ini.
Tetapi memang seringkali menjadi fitnah pada saat sebagian orang mengatakan, oh ternyata fulan hadir di majelis itu, berarti ada sebuah rekomendasi. Secara tidak langsung berarti guru ini recommended. Bisa dipelajari ilmunya. Nah, berarti orang ketika akan belajar memang perlu mempertimbangkan maslahat madarat. Itu kalau seandainya memang ada maslahatnya. Bagaimana kalau tidak ada maslahatnya sama sekali? Pengen saja rame gitu. Orang bilang sekarang tuh hore. Jadi mau belajar itu hore-hore aja gitu. Belajar cari yang viral, pelajaran yang nyaman, tempatnya yang kelihatan elegan. Ya, elegan itu kan singkatan elegan gitu. Ya. Jadi belajar di tempat yang memang malah tidak terhormat. Sampai orang berusaha untuk mengupas, bukan mengupas, tapi berusaha untuk menyuguhkan pengajian ini bagaimana dirasa nyaman oleh kaula yang tidak tua. Ya, jadi kelihatan sekali pengajian itu gaul sehingga bisa merambah masyarakat-masyarakat yang nggak suka pengajian. Tapi kita perhatikan, apakah memang harus seperti itu ngaji? Dulu para ulama mereka menjaga muru'ah. Bahkan di antara bentuk penghormatan kepada ilmu, nggak usah dibagi kalau orang yang memang tidak mau. Kalau dia mau silahkan datang. Kalau saya tidak mau, ngapain kita harus ngalah-ngalah kemudian kasih-kasih mereka. Sudah nggak usah. Begitu. Subhanallah, ini para ulama prakteknya begitu. Sehingga ilmu ini terhormat dan para ulama terhormat. Ketika orang tidak tahu bagaimana cara menyebarkan ilmu, akhirnya disangka dengan berbagai cara seolah-olah yang penting ini nyampe. Akhirnya apa hobi masyarakat diikuti sampai tidak lagi dipertimbangkan muru'ah atau martabat. Padahal martabat itu penting sekali. Dulu para ulama tidak membandingkan saja ini karena haram atau makruh, tetapi mubah pun ditinggalkan. Kalau untuk menjaga sebuah kehormatan ilmu. Baik, ikhwah sekalian, kita akan mempelajari poin yang ke-9 dan 10 insyaallah biidznillah. Ya, poin yang ke-9, al-muallif rahimahullah mengatakan an yuhsina khitabahu ma'asy-syaikh biqadri al-imkan. Hendaklah dia berusaha memperindah, mengatur tutur kata kepada gurunya sebisa mungkin. Baik, bagaimana cara dia mengatur dan memperlembut? Ditinjau dari sisi syar'i dan dari sisi uruf. Kebiasaan masyarakat yang sopan itu bagaimana? Kata-kata yang bisa dikatakan terhormat itu bagaimana? Ya, wala yaqulu lahu lima wala la nusallim au wala man naqala hadza. Bayangkan ini kata-kata yang dinukil sejak masa Ibnu Jama'ah rahimahullah. Ibnu Jama'ah wafat 733 Hijriah. Bahasa Arab memang melalui masa perkembangan, tetapi inilah kata-kata yang sering diucapkan masyarakat awam ketika mereka ngobrol dengan sesama. Ini tidak pantas disampaikan kepada seorang guru. Kalau dikatakan memang ada dalilnya. Iya, memang ada dalilnya. Larangan untuk mengatakan seperti ini. Ini dikatakan contohnya 5 itu artinya mengapain. Tapi apakah kita pantas ngomong kepada guru kita, ngapain? Ya, kita dianjurkan sebaiknya begini-begini. Emang ngapain? Emang nggak boleh? Ya gitu. Kan tidak sopan sama sekali. Ini mau ngajarin atau mau belajar atau mau ngantang ini? Begitu. Dikatakan pula la nusallim. La nusallim itu artinya nggak terima. Nggak terima atau saya kurang sepakat. Ketika ada pembahasan, lalu gurunya mengatakan demikian, dia mengatakan la nusallim. Ya, seperti ini nggak mesti benar. Toib, kalaupun ada pendapat lain atau memang ada referensi lain, nanti ada caranya bagaimana cara mengutarakan, bukan langsung dibantah. Wala man naqala hadza. Siapa yang ngomong kayak begini? Jadi gurunya menyebutkan sebuah pendapat, siapa yang ngomong kayak gini? Gitu. Wala aina mawdhi'uhu? Mana. Referensinya mana? Begitu. Wasyibhu dzalik atau yang semacamnya. Karena seperti ini tidak beradab, kata-kata yang digunakan bukan untuk bertanya tapi untuk membantah. Kalaupun dia bertanya, tanyanya bukan tafaqquh tapi ta'annud. Tafaqquh artinya pengen tahu. Kalau ta'annud artinya nantang. Dan ada dalam hadis ketika seorang mengatakan
belajar untuk bertanya kepada orang alim, nunjukkan ilmunya, atau untuk debat. Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama, untuk membanggakan diri depan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh. Aw yasrifa ilaihi wujuhan nas fannarun nar, atau dia pengen cari pengikut orang-orang biar lihat dia punya ilmu ini. Entah dia bertanya atau dia membantah, atau ketika di majelis dia ingin kelihatan berdiskusi, pengen yang seperti itu. Jadi memang realitanya ada orang-orang yang kalau bertanya ta'annutan, bantah, nantang. Ini di mana-mana, di setiap lapisan ada orang kayak begitu. Fa in arada istifadatahu, kalau seandainya dia pengen menimba ilmu yang bermanfaat kepada gurunya, talattafa fil wusuli ila dzalik, hendaklah dia lemah lembut untuk menyampaikan. Thumma huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadah, kalau dia milih momen yang lain lebih afdal. Dia pernah melihat ada guru salah, kalau dibantah langsung biasanya pecah ya. Tapi ditunggu waktu yang lain, entah nanti, besok atau apa, dikatakan ahsanallahu ilaikum dzakartum fadilatukum kata. Antum pernah bilang begini, ini saya pengen dapat tambahan referensinya. Tidak langsung dia merasa seperti terbantah ketika di waktu yang sama dia ngomong begini. Ini siapa yang ngomong kayak begini? Oh, tersinggung. Seperti itu. Maka kalau seandainya bisa di waktu yang berbeda, afdal. Wa an ba'dis salaf, dinukil dari perkataan sebagian salaf, man qala li syaikhihi lima lam yuflih abada. Kalau ada orang bilang kepada gurunya, kenapa? Kenapa? Dia tidak akan beruntung sama sekali. Selamanya dia tidak akan beruntung. Tadi kita sebutkan karena memang kebanyakan yang bertanya seperti itu tujuannya nantang. Kalaupun memang ada kesalahan, maka tidak semua guru kita maksum. Tetapi caranya harus diatur. Dulu di antara murid Ibnu Abbas ada yang seperti itu. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menukil perkataan Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ada sebagian murid Ibnu Abbas, dia suka nantangin begitu, maka dia tidak dapat ilmunya. Ada seorang yang lain, tabi'in, Urwah ibn Zubair rahimahullah. Beliau hati-hati, sopan sekali ketika berbicara. Akhirnya dia memiliki ilmu yang banyak yang diambil dari Ibnu Abbas. Padahal bukan berarti Urwah ibn Zubair tidak membantah. Membantah. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, beliau sampai pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, antum enggak takut menyelisihi Abu Bakar dan Umar? Ketika Abu Bakar dan Umar menyatakan sebuah instruksi, sekarang kaum muslimin hajinya ifrat saja. Kok antum bilang tamattu'? Antum enggak khawatir? Antum kualat, istilahnya begitu. Artinya kata-kata seperti ini memang bukan hanya bertanya, tetapi ada semacam bantahan. Tetapi kapan itu disampaikan? Barangkali memang pembahasannya sudah perlu sekali untuk diperuncing. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, "Iqil ya Urayyah aw sal ummaka ya Urayyah." Karena namanya Urwah, dikecilkan dalam bahasa Arab jadi Urayyah. Wahai Urayyah, tanya ke ibumu. Ibunya maksudnya bukan Asma tapi Aisyah radhiyallahu anha. Karena Urwah sering tanya ke bibinya Aisyah. Jadi maksudnya memang terjadi perbincangan di antara mereka seperti itu. Tapi ketika sopan, sabar, maka ternyata ilmu guru itu mahal. Dan cara diambilnya memang dengan kesabaran. Baik. Dikatakan pula, wa idza dzakara asy-syaikhu syai'an fala yaqul hakadha qultu aw khatara li aw sami'tu aw hakadha qala fulan. Kalau gurunya mengatakan sebuah pendapat, maka jangan dia timpali dengan mengatakan, iya saya sudah pernah dengar. Atau, oh itu kayak pendapat saya. Wah, ini namanya tidak tahu diri. Nah, Syekh Albani mengatakan demikian. Oh, pendapatnya sama dengan pendapat anak. Loh, ente siapa? Sampai ente punya pendapat. Nah, ada orang kayak begitu. Nah, ketika gurunya mengatakan sebuah pendapat, dia tidak pantas selalu mengatakan, oh iya itu yang sebenarnya saya rajihkan. Nah, ini tidak pantas. Ya. Illa an ya'lama ithar asy-syaikh lidzalik. Kecuali kalau memang dia sadar gurunya memang pengen mengerti pendapat dia atau mempersilahkan untuk menjawab.
Nah, dia sampaikan apa adanya, bisa jadi ada manfaatnya untuk mudzakarah atau saling berdiskusi. Nanti pun bisa dibenarkan oleh syekh kalau seandainya ada yang lebih tepat. Tetapi hukum asalnya, ketika syekh menyampaikan sebuah informasi, dia tidak langsung mengatakan, oh iya saya sudah lama dengar. Karena pernyataan seperti ini memberikan kesan tidak butuh. Ya, tidak butuh kepada guru atau al-istighna. Oh iya ini, begitu. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. Apalagi dia mengatakan, oh antum ngomong gitu, tapi ada ustadz lain bilang tidak sama dengan itu. Wah, ini namanya ngadu. Ya, namanya mengadu domba. Oh, ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak sama dengan pendapat antum. Ini namanya su'adab. Tidak beradab sama sekali. Kalaupun memang seluruh dunia tidak berpendapat seperti pendapat syekhnya, maka dia sampaikan tidak seperti itu caranya. Wa idza asarra asy-syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar lahu aw ala khilafi shawabin sahwa. Kalau seandainya gurunya mengatakan sebuah pendapat dan ngotot. Ini gurunya yang ngotot, bukan muridnya ya. Kalau seandainya gurunya memang ngotot untuk menyampaikan sebuah pendapat dan muridnya memang berusaha untuk paham, kok kayaknya nggak nyambung gitu. Kayaknya nggak begitu. Atau memang gurunya betul-betul kelihatan salah. Tapi kelihatan salahnya itu tidak sengaja. Mungkin karena lengah, lalai, atau tidak ngerti. Begitu. Apa sikapnya? Fala yughayyiru wajhahu aw 'ainaihi. Hendaklah dia tidak merubah mimik mukanya. Mukanya dengan jadi mimiknya orang Arab juga mengatakan demikian. Mereka memiliki sebuah ungkapan entah nutqan atau isyarah. Bisa dengan kata-kata yang tegas atau dengan isyarat. Bahkan dalam riwayat hadis, orang bisa dikatakan, "Wih, hadis ini mungkar banget," hanya dengan mengatakan. Ini kata-kata bahaya ini kalau orang Arab bilang, gini nih, tangan dibalik set ini artinya adalah halik. Ini kacau sudah hadisnya ini, begitu. Jadi zaman sekarang kalau ada orang bilang, fulan ini. Kalau udah bilang gitu fulan gini, itu artinya oh kasihan dia sudah. Artinya dia dulu sempat jadi orang alim tapi setelah itu dia atau ngejek dengan mulut ya. Jadi atau dengan mata dengan lirikan kayak begini. Nah, ini enggak enak banget sudah kayak begini. Ya, dikatakan atau ketika seorang menunjukkan giginya di bibir. Kelihatan. Pokoknya ini semua adalah mimik-mimik yang menunjukkan pengingkaran dari perkataan syekh. Au yushiru ila ghairihi kal munkir lima qalah. Apalagi sampai ngomong ke kawannya. Begini. Ini jelek banget. Ketika ada sebuah pendapat, lalu murid ngomong ke orang yang hadir lainnya. Ini kayak begini nih biasanya. Memang dari awal sudah ada informasi. Begitu gurunya ngomong sesuatu, kan bener kan? Gitu. Tapi dia nggak ngomong, tapi cuman pakai isyarat. Begitu. Ini tidak sopan sama sekali. Dalam majelis itu tidak sopan sama sekali. Bal ya'khudhuhu bi bishrin zahir. Tapi dia menghargai itu dengan penampilan yang tetap bisa masuk akal atau yang kelihatan bagus. Wa illam yakun asy-syaikhu musiban li ghaflatin aw sahwin aw qusuri nadharin fi tilkal hal fa innal ismata fil bashari lil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun gurunya tidak benar, gurunya ternyata betul-betul salah karena memang lalai, lupa, atau karena kurang menguasai, wajar. Kalau ada guru kurang menguasai apa? Bahasa. Baca kitab salah-salah misalkan. Lalu ada orang tuh itu membaca kitabnya aja kayak begitu. Gimana mau diambil manhajnya? Manhaj sama bahasa apa bedanya? Atau ada apa pengaruhnya? Salah baca kitab langsung dikatakan, wah bahlul. Ya, artinya memang kita dikatakan orang ketika akan menyampaikan tidak pantas sering salah. Atau kurang tepat ya. Kalau guru sering salah bahkan dalam yang paling rendah misalkan baca kitab ternyata salah-salah. Nanti khawatirnya pemahaman juga keliru begitu.
Tapi kalaupun secara terjadi seperti itu, maka setidaknya seorang murid menyangka memang yang maksum itu cuma para nabi. Adapun orang biasa sangat mungkin mereka salah. Pelajaran bahasa, pelajaran waris, pelajaran sejarah, lalu nggak ngerti, nggak ingat, atau bahkan memang dulu waktu belajar ini kayaknya kuburan saya di sini ini. Ya, jadi setiap sampai di pelajaran itu mesti gagal. Gitu. Yang dikuasai tidak semuanya, wajar seperti itu. Baik, dikatakan wal yatahaffaz min mukhatabati syaikh bima ya'taduhu ba'dun nas fi kalamihi wa la yaliqu khitabuhu bih. Ashbik fahimt wa sami'ta wa tadri wa ya insan wa nahwi dzalik. Hendaklah seorang menjaga lisannya ketika berbicara dengan gurunya dari kata-kata yang sering dipakai oleh sesama mereka, sesama orang-orang awam. Contohnya tadi disebutkan ashbak. Itu sampai sekarang orang Arab juga pakai itu. Ashbak itu artinya ayyu syai'in bika. Kamu ngapain gini? Masa sama gurunya, antum ngapain syekh gitu. Kayak enggak pantas kan? Nah, artinya kalaupun seandainya dia ketemu dan syekhnya sedang lagi ngapain, bisa dikatakan akhdimuka syai'an. Apakah aku bisa bantu? Kan begitu. Ashbak, syekh ngapain syekh kayak gitu, kayak pantas banget begitu. Fahimta, paham syekh? Ya kita lagi ngomong, nanti bukunya dikumpulkan di sini, kita jilid, nanti kita kembalikan apa itu. Faham? Oh, kayak gitu kan nggak pantas ngomong ke guru kayak begitu. Wa sami'ta, dengar syekh? Ini juga nggak pantas. Atau tadri, antum tahu sudah begitu. Wa ya insan, wahai manusia. Wah manusia ngomong ke syekhnya itu ngapain gitu ya. Ini kata-kata yang tidak sopan. Wa kadzalika la yahki lahu ma khutiba bihi ghairuhu mimma la yaliqu khitabu syekh bihi wa in kana hakiya. Demikian pula ketika sedang cerita ke seorang syekh dan menceritakan itu menggunakan kata ganti seperti kita ngajak ngobrol syekhnya, maka jangan sampai mengesankan cerita itu kayak ngajak bicara syekh. Dan dalam bahasa Arab biasanya, orang kalau ngomong, orang itu ketika belajar, dia perlu bertanya kepada kawannya. Ara'ait? Nah, begitu. Jadi mereka, orang-orang Arab itu, biasa menggunakan kata ganti anta. Dalam cerita. Anda tidak mikir, Anda tidak ngajak ngomong antum, enggak. Tapi Anda sedang cerita. Anda sedang cerita tentang perjalanan Anda, atau kawan-kawan Anda, atau apa, nah, itu istilahnya kayak Anda pengen memahamkan cerita ini kepada antum. Seolah-olah biar antum ini betul-betul mengikuti cerita Anda, maka menggunakan kata ganti antum. Gitu. Fahimta? Araita? Gitu. Anta idza aradta an tata'allam. Kamu kalau mau belajar, ini sebenarnya Anda tidak sedang ngajak ngobrol antum. Tapi ini menyebutkan sebuah kaidah. Belajar itu harus begini. Begitu. Nah, dalam bahasa Arab, itu orang sering menggunakan kata ganti anta. Tapi kalau lagi cerita sama syekhnya, nggak pantas dibuat seolah-olah cerita itu sedang kena syekhnya. Begitu. Dikatakan, mislu qala fulanun li fulanin anta qalilul bir. Seperti dia lagi cerita. Ada Ahmad misalkan ngomong sama Muhammad, kamu itu tidak punya kebaikan. Lah, tapi ngomongnya di depan syekh. Ini fulan ngomong sama fulan, kamu itu. Nah, jadi syekhnya sempat kaget gitu loh. Loh, ini kok kamu itu jangan-jangan aneh yang diajak bicara. Padahal kan cerita. Maka dikatakan oleh Ibnu Jamaah, wa in kana hakian, meskipun dia sedang menyebutkan sebuah cerita, tapi jangan pakai dhamir ini. Begitu, jangan pakai kata ganti ini. Wa ma indaka khair, kamu enggak punya kebaikan belas gitu. Nah, ini kan lagi ngomong cerita, tapi ceritanya sama syekh. Jangan sampai syekh salah paham. Wasyibhu dzalika, atau yang semacam ini. Bal yaqul idza arada al-hikayata ma jarat al-'adatu bil kinayati bihi. Kalau dia mau cerita depan syekh, maka dia menggunakan kata ganti yang biasanya pakai kiasan saja. Biar syekh itu tidak nyangka dia yang diajak ngomong gitu. Ya, contohnya di sini disebutkan qala fulanun li fulan al-ab'adu qalilul bir wa ma 'indal ba'idi khair wasyibhu dzalik. Ini artinya kalau diterjemahkan bebas itu orang yang sedang dibicarakan atau orang tersebut gitu. Orang tersebut itu memang nggak punya kebaikan atau orangnya tidak terpuji. Orang tersebut itu nggak kita ngajak ngobrol syekh.
tapi orang yang dibicarakan begitu. Al-ba'id itu maksudnya orang yang jauh, maksudnya yang berhubungan dengan itu. Nah, ini seperti contohnya ketika menceritakan tentang kisah kufurnya Abi Thalib. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan lamma tuwfiya atau lamma mata Abu Thalib, ketika Abu Thalib hampir wafat, atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang Rasulullah SAW kepada Abu Thalib. Faqala ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan senjata pamungkas membela kamu di depan Allah. Tapi di situ ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Setiap Nabi SAW menawarkan la ilaha illallah, keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu enggak suka sama agama nenek moyang? Falam yazal bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'idanihi dzalik. Setiap Nabi SAW mengulangi, mereka ulangi lagi. Kamu enggak suka ya sama agama nenek moyang. Sampai hatta idza kana akhiru ma qal ala millati Abdul Muttalib. Sampai terakhir kisahnya Abu Thalib mengatakan, ya sudah, yang dipilih adalah agamanya Abu Thalib. Di sini Abdul Muttalib ya. Maksudnya masih tetap kafir, nggak mau Islam. Nah, di riwayat ini ada seorang periwayat namanya Al-Musayyib Ibnu Hazm, ayahnya Sa'id Ibnu Musayyib. Beliau ketika menceritakan ini, maka beliau rubah dhamirnya. Ketika menceritakan tentang akhir hayat dari Abu Thalib, dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mati dengan mengusung agama nenek moyangnya. Kata-kata huwa ini dalam bahasa Arab juga digunakan kiasan agar tidak dipahami bahwa yang mati kafir itu saya atau kamu yang lagi cerita atau yang mendengar cerita. Biar tidak ada kesan seperti itu, dia sengaja menggunakan kata-kata dia akhirnya mati kafir. Nah, seperti ini pantas dan dipilih agar tidak disalahpahami ketika cerita kepada seorang guru. Wa yatahaffadhu min mufaja'ati syekh bi surati raddin alaihi. Hendaklah dia menjaga juga di depan gurunya, jangan membuat kaget gurunya. Gimana membuat kaget gurunya? Bantah. Jadi gurunya ngomong, langsung dia bantah. Ini gurunya kaget. Wih, murid ana bantah, dibantah gitu. Kalau sudah dibantah begitu, meskipun gurunya punya ilmu dan akan menjelaskan ilmu itu, tapi kalau dari awal sudah dimulai mukadimahnya dengan bantahan, sudah malas mau ngajar. Begitu. Maka dikatakan fa innahu yaqa'u mimman la yuhsinul adaba minan nasi katsira. Karena yang seperti ini sering terjadi banyak di kalangan orang-orang yang tidak ngerti adab. Begitu gurunya ngomong apa, langsung bilang enggak kok, gitu. Padahal dia memang benar enggak, tapi jawabnya gimana? Jangan langsung begitu. Bantah itu jelek. Dulu waktu anak masih SMA, syekh kami mengatakan, sahih hada, ini benar apa enggak? Ada sebagian murid bilang, kawan anak, la ya syekh, la taqul la, jangan kamu bilang jangan, enggak. Tapi na'am walakin. Ya. Iya akan tetapi. Artinya, ini bukan berarti kita menyetujui sebuah kesalahan, akan tetapi cara bagaimana menyampaikan pendapat di depan syekh. Seperti itu. Nah, dikatakan fayaqul qultu kadza aw yaqulu lahu asy-syaikh muraduka fi su'alika kadza aw khatara laka kadza fayaqulu la aw ma hadha muradi aw ma khatara li hadha wa shibhu dzalik. Ketika guru mengatakan, kamu pernah ngomong gini kan? Atau ini kan yang kamu pahami? Atau ini yang kamu bayangkan? Lalu murid ketika tidak seperti itu dia mengatakan, enggak, aku enggak ngomong. Atau dia mengatakan, enggak, anak enggak kebayang kayak gitu. Saya berarti antum salah paham. Kayak gitu parah sekali. Nah, sehingga ketika ada guru bertanya, ini maksudmu? Bukan gitu. Nah, ini enggak sopan. Bukan itu maksud ana. Gitu. Akan tetapi dijelaskan dengan pendapat yang lembut. Bal tariquhu, cara yang tepat, an yatalattafa bil mukasarah. Hendaklah dia lemah lembut dalam berdiskusi dengan gurunya. Al-mukasarah ini maksudnya murajaah. Bagaimana beliau dijawab pertanyaannya. Anir raddi ala syekh, ketika ingin membantah, menjawab.
Ini seperti misalkan ente pernah ngomong begini atau ente memahaminya seperti ini. Nah, maka murid bisa mengatakan, iya mungkin ana yang salah Syekh. Dan sekarang saya ingin mendengar pembenaran dari antum. Nah, artinya jawabannya sama. Ana tidak ngomong begitu, atau ya mungkin ana yang salah paham, atau salah ucap, atau bagaimana. Intinya Syekh itu ridho, betul-betul ridho. Dan antum perhatikan, ada orang yang memang dari sananya, istilahnya itu, wataknya murid itu sopan. Sehingga guru nyaman ngajar ke murid yang sopan. Masuk kelas itu ingat murid yang sopan dan semangat. Karena tidak mesti orang pemalu itu tidak bertanya. Ada orang pemalu tapi bertanya dan pertanyaannya sopan. Jadi guru itu jawabnya senang. Di waktu yang sama kadang dia masuk kelas ternyata sebagian muridnya belajar aja kayak ogah-ogahan banget. Apalagi ngobrol sama kawannya, nanti akan dibahas ini. Ngobrol sama kawannya atau dia bahkan tidak mendengarkan, sibuk dengan perkataan yang lain. Ya, dikatakan lagi di sini. وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي. Ya, demikian pula kalau syekh ingin memastikan ke dia, maksud antum begini kan? Atau antum dulu pernah ngomong begini kan? Maka dia tidak perlu langsung ngomong buru-buru, enggak syekh, bukan kayak begitu. Tidak seperti itu. Walakin bal yaskut. Dia diam dulu. Kalau diam, syekh ini sudah paham dari awal. Oh berarti enggak. Jadi kalau murid dikatakan, antum ngomong kayak begini kan? Ternyata murid diam. Nah ini orang sudah tahu. Oh berarti enggak nih. Berarti enggak. Cuman ketika akan jawab, memilih kata-kata. Atau mungkin dia mau jawab enggak bisa. Enggak apa-apa enggak bisa. Mungkin guru akan mencari kata-kata lain, tetapi setidaknya dari awal dia sudah tidak terbantah. Begitu. Au yuwarri an dzalika bikalamin latifin yufhimu asy-syaikh qasdahu minhu, atau dia memilih kata-kata lain yang kira-kira syekh juga bisa paham kalau dia sebenarnya tidak seperti yang ditanyakan dan dipastikan oleh syekh itu. Fa in lam yakun buddun min tahriri qasdihi wa qawlihi falyaqul fa ana al-ana aqulu kadza. Kalau memang mau tidak mau, dia harus menolak, menunjukkan pendapatnya apa adanya. Karena memang mungkin syekhnya berulang, atau syekh memang tidak basa-basi, atau kelihatan syekh memang betul-betul pengen tahu pendapat kita bagaimana. Kamu rasa begini? Maka dia memilih kata-kata, ya sekarang ana ngomong itu. Padahal aslinya kan enggak. Tapi dia, sekarang ana ngomong gitu, berarti tadinya enggak. Nah, syekh itu bisa paham dengan jawaban-jawaban yang seperti itu. Au a'udu ila qasdi kadza wa yu'idu kalamahu. Atau ya saya siap untuk mengikuti pendapat yang antum perintahkan. Tapi ana dulu pernah ngomong begini gitu. Nah, ini kan sekarang tujuannya tercapai. Tujuannya ingin mengatakan kalau yang antum sangka saya ngomong gitu, enggak. Saya mengatakan yang seperti ini. Cuman saya siap untuk mengikuti arahan antum. Gitu. Itu kan enak dengernya itu. Baik. Wala yaqul alladhi qultuhu au alladhi qasadtuhu litadammunihi ar-radd alaih. Dan dia jangan membalas langsung ngomong, enggak syekh, yang ana maksudkan itu begini. Nah, kayak gini ini kelihatan sekali dia membantah. Wa kadzalika yanbaghi an yaqula fi mawdi'in lima wala nusallim fa in qila lana kadza أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة. Ya, kalau dan sudah sebaiknya dia ketika memang harus bertanya, dia bertanya yang baik. Ya. Dia memang kalau memang ada waktunya dan momennya seperti itu, ya dia omongan apa adanya. Kenapa demikian? Kalau bukankah seperti ini? Atau bukankah kita dilarang untuk seperti itu? Muni'na min dzalik. Au fa in su'ilna an kadza. Kalau kami nanti ditanya seperti ini, bagaimana jawabnya? Nah, artinya kita mau nanya,
Maka kita milih, kalau nanti kami ditanya bagaimana nanti jawabnya. Nah seperti ini seolah-olah guru itu tidak merasa dibantah. Liyakuna mustafhiman lil jawabi sa'ilan lahu bihusni adab. Agar dia menyampaikan sebuah pertanyaan itu mendapatkan jawaban yang bermanfaat. Ya, mendapatkan jawaban dengan cara yang betul-betul beradab. Dan walutfi ibarah dengan kata-kata yang sopan. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, ini pembahasan penting. Ketika seorang belajar, dia perlu juga menyiapkan kata-kata yang tepat ketika menyampaikan pertanyaan. Karena ilmu itu didapatkan dengan dua cara. Yang pertama, ma yabtadi'u bihi syaikhu ifadatan, ya, atau bibadlah. Jadi ilmu yang memang dari awal gurunya pengen nyampaikan. Yang kedua, ilmu yang dikeluarkan dari guru. Ma yustakhraju bihi bisu'alin wastifham. Atau memang ilmu yang tersimpan di otak gurunya dan baru dikeluarkan kalau ditanya. Jadi ini dua-duanya sama dibutuhkan. Kalau kita belajar buku-buku ahli hadis, ada buku khusus namanya su'alat. Pertanyaan-pertanyaan. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad. Al-Athram bertanya kepada Imam Ahmad. Kemudian Yahya bin Ma'in punya murid ditanyakan kepada Ibnu Ma'in Ad-Duri. Kemudian juga ada beberapa Sijzi bertanya kepada gurunya. Dan ini semua para ulama mengatakan siapa penulis buku itu? Bisa dikatakan buku itu milik gurunya atau milik muridnya. Karena kalau dikatakan milik gurunya, jawaban itu dari gurunya semua. Kalau mau dikatakan milik muridnya, karena yang nyusun dan bertanya adalah muridnya, sah-sah saja. Tapi maksudnya sebagian orang ilmunya baru ketahuan ketika ditanya. Dulu salah seorang syekh kami mengatakan, di Jamiah Islamiyah ini ketika saya belajar, ini Syekh Ana sudah tua. Syekh Ana sudah tua, beliau cerita tentang masa muda beliau. Dulu di Jamiah ini, kami punya salah satu dosen. Kalau ngajar sudah setengah mati menguasai dirinya sendiri. Artinya, nyampaikan itu sudah kesulitan banget. Mengatur kata-katanya, bahkan ngatur gaya duduknya sudah kayak orang gak pede sekali. Kayak sudah susah sekali untuk ngatur dirinya sendiri. Gitu. Tapi subhanallah ketika ditanya, ilmunya kelihatan luas. Ada orang model seperti itu. Nah seperti ini, ketika orang bertanya dan dijawab, ini kan ilmu semua. Ilmu semua. Maka orang yang muwaffaq adalah orang yang bisa menyampaikan sebuah pertanyaan, pertanyaan itu manfaat. Sehingga jawabannya pun manfaat. Seperti itu. Dan sebagian ulama, dia bisa menyampaikan jawaban, tetapi situasinya tidak dia suka untuk menjawab. Contohnya Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Ketika diminta oleh sebagian murid untuk menyampaikan hadis dalam kondisi berjalan, beliau nggak suka. Beliau mengatakan ini tidak termasuk ta'zim. Orang menghormati hadis itu duduk. Imam Malik rahimahullah setiap akan menyampaikan hadis, beliau sisiran, jenggotnya disisir, pakai pakaian yang terhormat, duduknya juga tenang, baru menyampaikan hadis. Ketika sambil jalan seperti tidak menghargai. Meskipun tidak mesti seperti itu. Nabi SAW juga ditanya sambil jalan, nggak ada masalah. Cuman sebagian orang tidak suka begitu. Bahkan ada di antara biografi sebagian ulama wafat karena dikerubungin muridnya. Jadi murid-muridnya ini pengen bertanya, pengen belajar, pengen mendengar fatwa atau apa. Sampai mereka berjubel di keledainya. Jatuh. Kemudian karena memang padatnya itu wafat. Ada orang yang seperti itu. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk tidak suka kalau ada orang mengiringi beliau. Beliau jalan begini, kemudian murid-murid datang untuk ngiringi beliau. Beliau nggak suka. Beliau toleh ke belakang. Mau apa? Mau tanya sekarang. Kalau ditanya sudah, beliau jalan sendiri dan jalannya cepat. Dan ini dikenal Syekh Utsaimin kayak gitu. Sampai satu saat ana pernah duduk di satu tempat sama beberapa masyayikh. Ada orang lewat, orang tua pendek, pakai jubah, kemudian ada imamahnya begini, jenggotnya putih. Kata Syekh, wallahi dzakkarani hadza Syekh Utsaimin. Syekh yang bareng sama kita sudah tua, dia mengatakan, ana setiap Syekh ini lewat,
Ana ingat Syekh Utsaimin. Karena jalannya cepat. Dan memang Syekh itu sering kalau sholat asar itu mestikan kita memang ngepost di situ. Musim haji, kemudian Syekh memberikan fatwa, kita sebagai mutarjim, penerjemah, kita duduk bareng Syekh itu. Nah setiap sholat asar itu orang mesti lewat situ gitu. Pendek, jenggot putih, jalan cepat. Sampai Syekh itu bilang, ana setiap lihat orang ini ingat Syekh Utsaimin. Dan memang ternyata beliau suka seperti itu. Kalau jalan ternyata memang tidak suka ada orang ngawal begitu. Jadi Anda pernah lihat sendiri Syekh Hudzaifi. Syekh Hudzaifi karena beliau imam dan pimpinan imam Masjid Nabawi, beliau sering dikawal. Tapi beliau habis ngisi pengajian, beliau ambil sandalnya dikempit begini, tuk bawa kitabnya, cepat dia ngawal ditinggal. Anda sering lihat itu karena beliau lewat mesti di tempat duduknya kita orang Indonesia itu cepat sekali. Artinya seorang murid ketika akan bertanya, dia perlu memperhatikan juga apakah Syekh ini ridha dengan kondisi, dengan ungkapan dan bahasa yang akan disampaikan. Ini yang ke-9. Kemudian pembahasan yang ke-10. Al-ashir. Idza sami'a asy-syaikh yadhkuru hukman fi mas'alah. Apabila dia mendengar gurunya menyebutkan sebuah hukum dalam satu permasalahan. Au faidatan mustaghrabah, atau sebuah informasi baru tapi memang asing, aneh. Au yahki hikayatan, atau guru itu menceritakan sebuah kisah. Au yunshidu syi'ra, atau guru ini menyampaikan bait syair. Ya. Wa huwa yahfadhu dzalik, sedangkan murid sudah hafal, sudah ngerti pembahasan yang disampaikan kok diulang-ulang aja misalkan. Lalu muridnya sudah ngerti duluan. Asgha ilaihi isgha'a mustafidin lahu fil hal, muta'attishin ilaih farihin bihi. Hendaklah murid tetap menunjukkan bahwa ini adalah ilmu baru. Seperti yang haus untuk mendengar. Menunjukkan kalau dia semangat ingin mendapatkan manfaat dan informasi baru. Seperti yang bahagia sekali mendengar itu. Padahal sudah ngerti sebelumnya. Nah, kadang ada orang kayak gitu, dengar, oh pernah dengar. Jadi gaya mimik itu katanya mewakili sekali. Dan antum lagi ngomong, tahu-tahu yang antum ajak bicara, kelihatan sudah kayak, tadinya tuh mau dengerin gitu. Begitu antum ceritain, kayak nunduk gini, oh kayaknya gak tertarik sudah. Apalagi kalau bukan hanya tidak tertarik, dia kemudian mengatakan, terus akhirnya begini kan. Kayak gini. Ini berarti sudah pernah disampaikan. Nah ini gak pantas. Gak pantas. Karena nanti akhirnya membuat syekh itu tertarik untuk melanjutkan. Tapi dia menunjukkan kalau dia pengen mendapatkan ilmu itu, muta'attish, seperti haus untuk mendengarkan itu. Bahagia. Ka'annahu lam yasma'hu qattu, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu. Sudah pernah kita sampaikan itu perkataan Atha, dan ternyata Ibnu Jamaah menyebutkan di sini. Qala Atha Ibn Abi Rabah. Ini salah seorang tabi'in senior di Mekah, Abu Muhammad al-Makki. Ini yang waktu itu beliau termasuk rujukan di masalah ilmu hadis dan fikih. Inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Aku barangkali mendengar seseorang bercerita atau menyampaikan hadis. Aku sudah lama dengar itu. Tapi aku tampakkan kepada dia seolah-olah aku belum pernah mendengarnya. Dan ini beliau sampaikan sebenarnya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang gampang bantah. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Atha Ibn Abi Rabah ada di majelis, ada orang berbicara, tiba-tiba langsung dibantah oleh orang yang hadir di situ. Maka Atha Ibn Abi Rabah marah. Beliau mengatakan, ya subhanallah, hakadzal majlis, aina al-ilm? Mana ilmu itu? Mana akhlak? Masa ada orang ngomong langsung dibantah? Demi Allah, aku sudah pernah mendengar sebuah ilmu, tapi aku memang betul-betul menunjukkan kalau aku belum pernah mendengar. Tapi ini untuk menghormati majelis. Termasuk perkataan yang ini setelahnya. Beliau mengatakan, inna syab la yatahaddatsu bihaditsin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulad. Sungguh sebagian anak muda menyampaikan satu hadis, aku berusaha berpura-pura aku belum pernah mendengar hadis itu, padahal aku sudah dengar hadis itu sebelum anak muda ini dilahirkan. Karena senior banget dan anak muda ini seperti ini. Dan antum tahu
ada sebuah nukilan kalau tidak salah dari Ibnu Abbas bahwa memang yang pantas berbicara di satu majelis adalah yang berumur di samping yang berilmu. Tetapi umur itu memang dipertimbangkan. Ketika mau hadir, ketika mau nyalamin, ketika mau berbicara, maka yang dimulai dari umur. Dan ini diambil dari beberapa hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW ada kasus, lalu ada sebagian sahabat cerita, Nabi SAW mengatakan kabir. Mulai yang tua dulu kalau mau cerita. Meskipun yang muda lebih tahu ceritanya. Tapi Nabi SAW selalu mendahulukan umur. Nah demikian pula ketika di zaman Ibnu Abbas kalau tidak salah. Di majelis ada anak muda, banyak ngomongnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak seperti ini cara orang punya ilmu. Artinya dulu sebagian kami tidak berani berbicara sampai dia belajar 20 tahun. Nah ini ada orang langsung pengen tasaddur. Tasaddur itu artinya pengen tampil gitu. Di majelis atau di masyarakat. Seperti itu. Ini sudah masuk waktu adzan kah? Baik, silakan adzan dulu. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. فَإِنْ سَأْلَهُ الشَّيْخُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي ذَلِكَ عَنْ حِفْظِهِ لَهُ فَلَا يُجِيبُ بِنَعَمْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنِ الشَّيْخِ فِيهِ. Kalau seandainya Syekh bertanya kepada dia dengan sebuah pertanyaan sebagai muqaddimah pelajaran. Antum pernah hafal atau antum pernah membaca beberapa ikhtiarat atau pilihan dan tarjih yang disampaikan oleh beberapa ulama begini misalkan. Atau kalian pernah mendengar ada syair yang seperti ini. Maka jangan langsung ngomong, oh iya Syekh ana sudah hafal kayak gitu. Itu enggak pantas. Karena menunjukkan dia seperti tidak butuh lagi dengan ilmu yang akan disampaikan Syekh. Kalau Syekh kemudian mengatakan, ya sudah kalau sudah hafal ngapain ana sampaikan lagi gitu. Nah, maka seperti ini tidak tepat. Wala yaqul la. Tapi juga jangan ngomong saya tidak hafal karena berarti itu bohong. Dia sudah hafal, tapi kenapa dia mengatakan tidak? Lima fihi minal kadhib, karena berarti nuansanya bohong. Bal yaqul uhibbu an astafidahu minasy syekh. Atau dia mengatakan yang bagus itu
ana pengen mendengar dari antum. Saya pengen belajar dari antum sekarang. Au an asma'ahu minhu, atau ana pengen mendengar dari antum. Au ba'uda ahdi. Ana pernah hafal tapi kayaknya sudah lupa karena sudah lama gitu. Sudah lama gitu. Au huwa min jihatikum asah. Atau hafalan ana ini enggak ngerti gimana. Insyaallah kalau antum yang sampaikan lebih sempurna. Karena memang realitanya banyak orang menghafal, apalagi kalau dia hafalnya otodidak. Sering salah. Baca sendiri. Ketika disampaikan memang kelihatan, oh ini anak udah tahu. Tapi ternyata salah. Baik hafalannya, apalagi pemahamannya. Maka dalam metode menghafal Al-Quran, dulu para ulama bilang harus punya guru. Jangan otodidak menghafal Al-Quran itu. Karena orang tidak nyadar ketika dia salah dalam menghafal. Harokat, panjang pendek. Dan ini sering sekali. Sering sekali. Jangankan yang tidak punya guru. Punya guru saja kadang-kadang kelewat panjang pendeknya, bacanya. Loh kayak gini bacanya gitu. Dan itu kelewat seperti itu. Bahkan huruf saja bisa salah. Ghanimtum, ahwanu, awhanu. Kan beda artinya. Tapi orang ketika menghafal dan tidak punya guru, kayak begitu. Sering. Maka murid itu ketika ditanya guru dan dia mengatakan, huwa min jihatikum asah. Kayaknya antum, kalau sampaikan, hafalan antum itu lebih tepat. Begitu. فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وازديادا لرغبته فيه. Kalau dia tahu bahwa syekhnya memang menghendaki itu karena syekhnya mungkin pengen ngetes atau pengen nunjukkan ini murid saya sudah ngerti. Atau karena memang syekh memang pengen memprioritaskan muridnya dulu. Tahu apa enggak. Sehingga kalau kadang-kadang guru itu ingin mengecek murid-murid saya ini nol putul. Istilahnya itu betul-betul ngeblank. Enggak ngerti sama sekali. Atau sudah pernah belajar. Cuman mungkin perlu peningkatan, dimantapkan. Nah seperti ini sering guru bertanya dulu. Nah, maka kalau ada memang seperti itu, tidak apa-apa. Murid memang menyampaikan, iya saya sudah hafal, cuman hafalannya mungkin kurang. Sampaikan, ini, begini, begini, begini. Tidak ada masalah seperti itu, karena justru yang seperti ini ingin menyepakati harapan syekh. Seperti itu. Kemudian, وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يُكَرِّرَ سُؤَالَ مَا يَعْلَمُهُ وَلَا اسْتِفْهَامَ مَا يَفْهَمُهُ فَإِنَّهُ يُضَيِّعُ الزَّمَانَ وَرُبَّمَا أَضْجَرَ الشَّيْخِ. Tidak pantas seorang murid yang sudah paham mengulangi pertanyaan. Sudah pernah ngerti, diulangi lagi pertanyaannya. Karena itu akan menghilangkan waktu, menyia-nyiakan masa. Waktunya dia, waktunya syekh juga. Sama-sama dihilangkan. Dan barangkali guru ini marah. Karena hukum asalnya, guru ketika menyampaikan capek. Kok ternyata muridnya bilang, afwan, coba diulang syekh. Gitu. Tidak apa-apa kalau memang orang belum paham. Nanti akan disampaikan. Kalau memang dia membutuhkan itu, gak ada masalah. Akan tetapi, kadang ada orang, dia sudah paham, tapi pengen ngulangi. Ini kan namanya menghabiskan waktu. Atau dia tidak perhatian. Ya. Ini dikatakan qala Az-Zuhri rahimahullah. Ini seorang ahli hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri, i'adatul hadisi ashaddu min naqlis sakhr. Mengulangi hadis atau ini bisa dimaksudkan hadis atau pembicaraan. Menyampaikan penjelasan tapi harus diulangi dengan cara yang sama, lebih berat daripada memindahkan batu. Ya. Apalagi kita kalau misalkan ngajar 2 kelas. Ngajar 2 kelas, materinya sama. Enaknya itu nggak usah persiapan. Tapi pas nyampaikan bosen. Ini tadi yang disampaikan lagi. Apalagi kalau orangnya sama. Ini orangnya sudah pernah dengar tapi nggak paham-paham misalkan. Atau dia sudah paham tapi kita nyampaikan lagi. Ini juga membosankan. Nah maka sampai dikatakan dia lebih berat dari memindahkan batu.
wa yanbaghi an la yuqassira fil isgha'i wat tafahum. Hendaklah seorang murid tidak terlalu meremehkan dalam urusan mendengarkan atau fokus dengan penjelasan guru. Ya. Au yashghalu dhihnahu bi fikrin aw hadits thumma yasta'id asy-syaikh ma qalah, atau dia sendiri yang menyibukkan diri dengan membayangkan, ngelamun. Jadi ketika guru sedang menjelaskan, dia malah mikir yang lain-lain. Nanti enaknya saya makan siangnya kemana? Nanti acara ini terus gimana? Pulangnya pakai apa? Ya. Kemudian setelah itu dia bilang, Syekh Afwan ulangi dong. Loh, tadi ngapain aja? Nah, subhanallah, model kayak begini nih banyak. Ya. Lagi dijelaskan, tahu-tahu senyum sendiri. Ini ngapain? Ya. Di pelajaran senyum sendiri. Subhanallah. Ada dua model orang kayak begini. Yang satu senyumnya itu dia santun gitu. Jadi maksudnya dia nggak sedang ngapa-ngapain. Dia diam aja begini. Yang lihat, guru ngomong itu dia lihatin. Tapi setelah itu senyum sendiri. Ini kayaknya kebayang sesuatu. Dan tatapan kadang-kadang kosong. Ngantuk atau dia sudah kecapean, ngelamun. Dia seret, kayak gitu. Tapi matanya tetap ke situ. Cuman pikirannya tidak seperti itu. Nah ini ternyata Ibnu Jamaah sudah ngerti ada model begitu. Maka nggak pantas ada orang ketika guru menjelaskan, dia mikir apa, nanti bilang sama Syekh, Afwan Syekh tadi gimana? Loh, gitu. Kemudian dikatakan, li'anna dzalika isa'atu adab, yang seperti itu tidak beradab sama sekali. Bal yakunu musghiyan li kalamihi hadiradh dhihni lima yasma'uhu min awwali marrah. Hendaklah seorang murid itu betul-betul mendengarkan. Al-isgha' atau al-insat itu artinya mendengar plus memperhatikan. Bukan sekedar istima'. Istima' itu mendengar. Tapi kalau sampai insat itu artinya seorang mendengar plus konsentrasi. Hadirat dzihn. Jadi otaknya ikut. Jadi dia mendengar tapi juga sambil berusaha untuk memahami. Dari sejak yang dia dengarkan pertama, wa kana ba'dul masyayikh la yu'idu limithli hadza idza ista'adahu wa yazjuruhu 'uqubatan lahu. Sebagian guru tidak mau kalau diminta, Afwan Syekh diulang, enggak mau. Bahkan kadang-kadang marah untuk memarahi muridnya karena kok enggak dengar kenapa. Begitu. Wa idza lam yasma' kalam asy-syaikh li bu'dihi, kalau seandainya memang dia tidak mendengar suara syekh karena jauh. Dan ini kalau dulu memang pengajian sebesar apapun ya tidak ada mikrofon. Ya, seadanya sudah. Yang datang duluan itu yang dapat tempat depan. Yang terlambat ya sudah di belakang sana sudah. Dan subhanallah mereka rebutan untuk hadir semakin dekat dengan syekh itu menjadi gaya para tulabul ilm sejak dulu. Sampai sekarang pun demikian. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ketika beliau masih ngajar, sebelum beliau mulai itu murid-murid sudah duluan itu. Sampai Anda lihat murid-murid itu habis sholat maghrib langsung geruduk ke situ, pengen dekat dengan syekh. Sampai tidak jarang mereka meletakkan kayak tempat mushaf gitu. Jadi sebelum maghrib di sekitar kursi syekh itu sudah banyak yang tempat-tempat mushaf begini. Nah sampai berkali-kali ditanya, Syekh tolong murid-murid antum itu ditegur. Ini tempat-tempat mushaf ini dipakai untuk meletakkan buku dan sekaligus booking tempat. Sehingga ketika sholat maghrib, orang mau jamaah susah, ribut begitu. Nanti kalau dihilangkan ngamuk gitu. Nah jadi memang ketika dia duduk jauh dari syekh, mungkin tidak mendengar. Kalau zaman sekarang, mau yang di depan sendiri, mau yang sambil tiduran di pojokan sana, yang dulu waktu daurah untuk tempat makan itu, ya, tetap sama dia bisa mendengar itu. Bisa mendengar. Tapi maksudnya memang berbeda tempat yang dekat dengan yang jauh. Kalau seandainya dia memang jauh dan tidak mendengar, aw lam yafhamhu ma'al isgha'i ilaihi wal iqbali alaih, atau dia berusaha untuk paham tapi memang tidak paham. Syekh sudah menjelaskan, dia sudah konsentrasi begini, tapi ternyata enggak paham lagi. Falahu an yas'ala asy-syaikha i'adatahu aw tafhimahu ba'da bayani 'udhrihi bi su'alin latif. Maka bolehlah dia meminta agar diulang. Dia minta diulang tapi dengan kata-kata yang lembut
plus disebutkan alasannya. Afwan Syekh, ana kok belum paham gitu. Atau afwan Syekh, pemahaman ana masih dangkal. Mohon antum sabar, boleh atau tidak kalau diulangi. Itu guru itu ketika dia sampaikan seperti itu, ngulanginya ridho. Karena ini muridnya menyadari begitu. Dan subhanallah, yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin, sekarang zaman kita zaman teknologi. Orang barangkali mengatakan, udah nggak usah minta diulang sudah. Gampang, kan ada rekamannya. Nanti tinggal rekaman ini mau diulang-ulang sampai 100 kali nggak ngamuk gitu. Ya, tetapi memang beda. Meskipun di rekaman kita bisa, tetapi tadi kita sebutkan, ilmu ini bukan hanya sekedar memindah maklumat, tetapi ada keberkahannya, ada doanya malaikat, kemudian ada ibadahnya di situ. Ya, sehingga dulu para ulama sampai mengatakan seperti yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau bilang kepada salah satu ulama Madinah, namanya Abu Bakar ibn Hazm. Beliau bilang, coba kalian lihat hadis-hadis, kumpulkan, sampaikan ke masyarakat. Hendaklah mereka duduk di masjid. Wal yufshul ilm, agar ilmu ini bisa diajarkan, disebarkan di masjid. Yang tidak tahu biar tahu, begitu. Dan berbeda antara orang yang melihat pengajian hanya dari rekaman atau YouTube, ya, online segala macam. Termasuk tidak sama orang yang menyampaikan ilmu di masjid dengan orang yang menyampaikan ilmu di balik layar, di balik kamera. Tidak ngerti dia ini interaksi dengan siapa? Dengan orang masak, orang tidur, orang ngobrol, atau sama orang yang betul-betul mau mendengarkan. Kita dulu waktu ngajar zaman corona, karena itu dulu ya. Kita lagi belajar, ngajar capek persiapan, 2,5 jam kita ngajar, tahu-tahu mikrofon sebagian mahasiswa itu kebuka. Itu sudah hijau. Ya salam, di lampu merah dia. Lampu merah. Ya, kita ini lagi syarah-syarah begini, ternyata dia seperti itu. Nah, bagaimana akan sama keberkahannya? Ya, belajar seperti itu. Maka dulu di antara contohnya Imam Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Pernah beliau duduk di masjid habis subuh. Ternyata tidak ada yang hadir kecuali satu orang, Imam Malik. Dan ternyata ilmunya Nafi', karena para ulama ahli hadis membandingkan yang bisa menyerap ilmunya Abdullah bin Umar ini siapa? Antara anaknya Salim atau Nafi' mantan budaknya. Karena dua-duanya adalah orang yang betul-betul dekat, mulazamah kepada Abdullah bin Umar. Tapi ada yang mengatakan Nafi' lebih hebat. Padahal mantan budaknya. Dan ketika Nafi' ini ngajar di masjid, ternyata sempat pernah punya murid satu orang, Malik. Imam Malik bin Anas. Dan ternyata Allah jadikan keberkahan itu. Ilmunya Imam Nafi' kemana-mana melalui perantara murid ini yang satu. Orang tidak mesti menilai yang hadir banyak, viral, terekam, sampai subscribe-nya berapa. Itu orang zaman sekarang kalau perlu beli subscriber, ya biar kelihatan angkanya sedikit, yang belakang K, gitu. Ya, kayak banyak banget. Tidak dinilai dari seperti itu. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau pernah hadir di majelis Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di rahimahumullahu jami'an, sendirian. Tadinya yang hadir banyak, mengerucut sedikit sampai tidak tersisa kecuali anak aja, kata Syekh Utsaimin. Dan ternyata Allah memberikan keberkahan ilmu itu. Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di wafat, dilanjutkan Syekh Utsaimin, dan pengajian itu semakin besar. Tadinya di maktabah atau perpustakaan, nggak cukup akhirnya di masjid, nggak cukup akhirnya masjid diperluas. Dan sampai sekarang murid-murid beliau ngajar di kampus-kampus, pengajian di masjid-masjid di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Kita nggak ngerti keberkahan ilmu di mana. Dan memang belajar itu tidak hanya menukil maklumat. Orang mungkin hafalannya kuat, tetapi tidak ada jaminan dari hafalan itu dia paling bagus ilmunya. Maka Syekh mengatakan wa aswa'u min hadza, ini Syekh Shalih Utsaimin, wa aswa'u min hadza. Yang lebih jelek dari ini, kebiasaan sebagian orang di majelis bahkan di kelas sibuk dengan HP-nya. Ketika dia sedang bertanya dengan Syekh,
dia sibuk dengan HP. Ketika Syekh sedang ngajar, dia sibuk dengan HP. Apalagi lagi di majelis ngobrol dengan Syekh yang di HP ini. Iya, ana lagi di pengajian ini. Apa kayak gini? Tidak sopan sama sekali. Kemarin kita sudah baca bagaimana Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan jangankan begitu, selonjor kaki aja tidak sopan. Sandaran saja tidak sopan, bahkan ngajak ngobrol kanan kiri tidak sopan. Ini ngobrol, oh iya, rame lagi. Habis itu dia keluar. Nah, ini merupakan penampilan yang tidak beradab. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau di beberapa majelis umum, belajar majelis khususnya, beliau kadang ada orang duduk agak ke belakang gitu. Beliau tanya, antum mau ikut pengajian apa cuman pengen dengar-dengar aja? Kalau mau pengajian, ada belajar itu agak maju gini. Dan orang duduk itu haitsu yantahi ilaihil majlis. Majlis itu sampai mana? Dia duduk di situ. Bukan di belakang sambil tiduran itu. Oh, hadis ini denger gitu. Ya, nanti alhamdulillah kita bukan di asrul riwayah ya. Kita bukan di waktu orang haddatsana wa akhbarana. Nanti khawatirnya yang di pojok sambil tiduran itu juga bilang haddatsana padahal dia dengarnya sambil tiduran. Ya, tapi ala kulli hal mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan kita bisa istiqamah seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.